Dan dia juga sendiri. jadi kurang respect ya sama lingkungannya, ya Sangat, terutama orang sangat. tuanya Betul. sih. Hai, Ca. Hai. Kok gitu sih hainya? Oke. Padahal yang mau dibicarakan ini masalah serius. Ya, oke. Tentang anak yang kecanduan gadget, adiksi pada gawai. Tonton ya videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih, Bu? Tamu-tamuan yang kita ceritanya mau dapat ini, Ca. Apa, Kak? Ingin diskusi sebetulnya soal gadget. Kayla tahu Aca banyak pertanyaan soal itu dan banyak sekali orang tua di keluarga kita yang juga seringkali punya kekhawatiran. Kalau di Aca nih, apa pertanyaan yang paling mengganggu? Sebenarnya di lingkungan kita sendiri langsung sih kayaknya nggak usah jauh-jauh, misalnya ya kayak Megumi sama Mishka ya, karena umur-umur yang dimana tuh ya di lingkungannya mereka juga apalagi udah sekolah kan Megumi, jadi semuanya tuh udah apa-apa gadget, belajar lewat gadget, main lewat gadget, apa-apa taunya dari gadget gitu. Nah sementara ponakan-ponakan Aca itu juga kayak gitu, jadi kalau ngumpul itu nggak lain ya pasti gadget urusannya dan suka ngiri-ngirian kan. Jadi misalnya satu dikasih gadget, yang satu nggak dikasih ngiri, marah, ya kan, kesel. Kenapa yang dikasih kok cuman kakaknya doang? Atau bahkan sekecil aja nih ada hal kecil aja kayak misalnya aku kasih gadget dari, misalnya aku ngasih Megumi itu pakai HP aku. Sementara si Miska pakai iPad-nya sendiri. Nah itu bisa ngambek, kenapa sih kok iPad ibu bisa dikasih ke kakak, sementara aku dikasihnya pakai iPad aku sendiri. Bahkan mereka punya iPad sendiri loh. Oke, nah itu Ya. nanti topik lain ya, nggak Oke. boleh anak Sorry, punya ini terlalu bersemangat ya. punya iPad sendiri karena kalau ini ya tetap punyanya orang tuanya dan kepada anak dipinjamkan dengan tanggung jawab. Nah, tapi memang kalau ngomong gadget tuh kayaknya banyak sekali hal yang harus kita pelajari kan? Benar. Nah, yang paling ingin kita hindari sebetulnya adalah anak yang menggunakan gadget tanpa aturan sama sekali. Dan anak-anak seperti ini yang kemudian pada akhirnya punya resiko adiksi. Jadi kayak kecanduan narkoba gitu loh, Ca. Yang betul-betul obsesi yang ada di pikirannya cuma soal gawai, yang betul-betul sulit sekali mengendalikan diri sehingga tingkah lakunya pada saat lagi pakai gawai atau lagi kehilangan gawainya pun kayak sakau gitu. Iya. Jadi kayak uring-uringan gelisah gitu ya, Kak, berarti Uring-uringan ya? gelisah, terus konflik sama orang tua soal itu tuh betul-betul luar biasa, yang kalau gadgetnya diambil tuh bisa teriak-teriak atau Iya. kayak histeria berlebihan, sering bohong. Dan bilang enggak kok, orang-orang lain udah pada tidur, dia bisa bangun dan Iya, kemudian benar. main gadgetnya Dan dia juga sendiri. jadi kurang respect ya sama lingkungannya, ya terutama orang tuanya sih. Betul, karena kemudian dia kayak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk itu yang bisa berjam-jam sehari, sampai fungsi-fungsi sehari-harinya, misalnya dia ada tugas PR, Iya. itu nggak dikerjain, aktivitas yang biasanya dia suka main bola sama anak tetangga dan sebagainya, itu juga berkurang drastis. Iya, Jadi benar. waktu bangunnya tuh dihabiskan memang satu-satunya hanya untuk itu. Yang lain kalau diajak ngapa-ngapain juga nggak seru, pokoknya yang seru cuma kalau lagi main gadget. Bener sih, Kak. Ya setidaknya sudah melewati itu ya. Sudah melewati itu. Nggak mudah loh ternyata. Susah banget, Kak, Susah beneran banget. susah banget. Apalagi ya itu menyamakan visi misi antara ya suami dan istri, itu kan riweh ya, kayak agak lumayan berdebat sih. Cuman akhirnya si Desta pun juga akhirnya menyamakan lah itu, bahwa ya nggak bisa nih. Ya akhirnya sekarang kalau dulu kan apa-apa ya biasalah, Kak, abisnya apalagi kalau lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman itu bisa tuh kayak nangis gadget. Ya udah nih main gadget aja, bisa kayak gitu. Jadi jangan-jangan kadang-kadang malah Iya justru kan? kecanduan anaknya tuh karena kita empanin terus. Iya, ya, dan guys. ternyata itu memang kesalahan dari mungkin ya jangan sampai nih, jangan-jangan dari orang tuanya sendiri, dan akhirnya sekarang udah dibatasin, cuman Sabtu Minggu boleh main gadget, Senin sampai Jumat nggak bisa. Dan anaknya pun jadi kayak misalnya hari Jumat, dan padahal ini hari libur kan ya, Kak, ini bisa nih misalnya, ya udah deh boleh main gadget kok, tapi kan ini bukan hari Sabtu Minggu, Bu. Oh iya juga sih, ya udah nggak usah. Nah itu tanda-tanda Gitu. anak udah berdaya dan Jadi udah udah, paham. bener. Jadi justru dia yang bisa ngingetin kita Finally ya. sih, Kak. Finally. Susah banget loh untuk mencapai itu. Betul. Berbulan-bulan. Sempet puasa total gadget nggak, Cak? Nggak pakai sama sekali, nggak sempet sampai ke tahap itu? Enggak sih. Enggak, karena Jadi kalau susah sih, misalnya Kak. enggak dan nggak harus juga kalau Iya. misalnya memang
bisa dibatasi, bisa menyepakati aturan, ya nggak apa-apa. Jadi proses menguranginya pelan-pelan. Tapi kalau udah sampai ke tahap adiksi, itu yang kita perluin sebetulnya memang kayak detox gitu. Jadi betul-betul puasa total, sama sekali nggak pakai gadget atau sosial media, 2 atau 3 minggu untuk kemudian mengubah kebiasaannya. Iya, benar. Nah itu pasti susah. Kebanyakan orang tua itu pada saat diminta berhenti total, jadi datang nih, alah khawatir, anakku kecanduan dan sebagainya. Tapi terus kalau sarannya udah berhenti total, boleh saran lain nggak? Langsung bingung karena takut nggak, aduh gimana ya? Gimana? Nah jadi buat teman-teman yang merasa punya kekhawatiran, merasa perlu melakukan sesuatu, coba cek ya, apakah anak-anak kita itu memang di tahap yang suka gawai atau sudah sampai ke tahap sukanya berlebihan dan sampai ke tahap kecanduan. Karena cara menanganinya, cara intervensinya itu akan berbeda-beda. Mudah-mudahan sih nggak banyak yang sudah sampai ke tahap kecanduan itu. Nah, tapi kalau ingin tahu lebih banyak, ingin mempraktekkan apa yang tadi saya dan Acha bicarakan, jangan lupa cek ke keluarga kita.